Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan masih ternyata sampai malam hari ini kita masih keadaan sehat. Ternyata sampai pada malam hari ini kita masih dalam kondisi yang sama. Walaupun rasa kekhawatiran itu selalu ada silih berganti, tetapi ternyata pertolongan Tuhan, karya Allah yang luar biasa, dan antusias kita memelihara kesehatan untuk kita, membuat keberadaan kita pada malam ini ada di tempat ini, dan saudara yang ada di rumah saudara yang sedang menonton acara ini secara live. Bahwa kasih Kristus akan terus bekerja, akan terus menyediakan segala yang kita perlukan, seperti pujian penyembahan yang barusan kita angkat, yang barusan kita katakan kepada Tuhan, bahwa Allah kita yang hidup itu benar-benar hidup. Allah yang kita sembah itu Allah yang benar-benar luar biasa, memberkati kita, menolong kita, mengerti akan segala kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kami ambil dan persiapkan dalam nats firman Tuhan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Firman ini, ayat ini sudah sering kita dengar dalam khotbah-khotbah yang luar biasa, tentunya dari para pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Tapi malam hari ini dalam kesederhanaan saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita pada malam hari ini. Roma pasal 8 ayat 28 saya akan bacakan untuk kita. Dan saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama. Ya, saudara yang di rumah, saudara buka Alkitab saudara, kita baca ayat ini bersama-sama saudara. Roma pasal 8 ayat 28, demikian kita baca dua-duanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan luar biasa tentunya, memberkati saya dan saudara, di mana tema ini berbicara, ayat ini berbicara bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kalau ketika seorang pengkhotbah sedang berkhotbah tentang tema yang luar biasa tentunya, ketika berbicara Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dengan nada, dengan bahasa, dengan berbagai macam menyampaikan firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam berapi-api. Tentunya kita menyambut firman itu ketika dikatakan amin, dengan antusias kita berkata amin. Haleluya, luar biasa. Tetapi dalam kondisi yang berbeda, dalam situasi realita hidup, adakah kalimat Allah turut bekerja menjadi fondasi bagi kita melalui hari-hari yang kita lalui, dalam situasi kondisi, dalam berbagai soalan hidup? Adakah kita berkata amin, Allahku luar biasa? Atau ketika kita sedang diperhadapkan dalam persoalan, kita menghempaskan napas kita dengan sekencang mungkin. Kita berkata, menarik napas sedalam-dalam dan menghembuskannya. Kita mengeluh. Sebagai manusia sering berkata itu menjadi hal yang lumrah. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Haleluya. Kita harus pertama aminkan itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti saya katakan, keberadaan saya di tempat ini, keberadaan kita yang beribadah secara langsung di rumah doa ini, dan saudara yang sedang di rumah, saya percaya hari ini saudara ada sebagaimana ada oleh campur tangan Tuhan, oleh campur tangan Allah. Karena tidak sesaat pun kita dapat mengendalikan hidup kita, mengendalikan segala sesuatu, mengendalikan hal-hal apapun
dapat kendali. Kita tidak dapat berkata, oh hari ini seperti ini, oh besok seperti ini. Itu adalah sebuah konsep, itu adalah sebuah keinginan. Tapi dalam realita hidup, kita tidak dapat mengendalikan situasi kehidupan dunia ini. Kita hanya bisa berpikir, sama dengan ketika awal tahun Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita telah merancangkan bagaimana tahun-tahun ini, bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari kita lalui. Kita punya konsep, kita punya keinginan, organisasi-organisasi, punya rencana-rencana, rentetan-rentetan rencana. Tetapi dengan kejadian hari ini menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan apapun dalam dunia ini. Ketika kita menjalani hari-hari kita, yang dapat mengendalikan itu adalah Allah kita, Yesus Kristus. Siapa yang kuasa mengendalikan situasi corona ini? Tidak ada. Hanya Allah yang mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Itu sebabnya saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, bagi yang percaya kepadanya, dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Mengapa kita harus belajar bagaimana cara Allah turut bekerja? Karena firman Tuhan menjelaskan dalam segala situasi dan kondisi apapun bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kehidupan yang baik untuk masa depan. Bahwa Allah tidak pernah lepas tangan dalam hidup yang kita lalui. Sekali lagi, karena Allah tidak pernah lepas kendali dalam kehidupan kita. Dia selalu mengkondisikan segala sesuatu dalam rangka memberikan hal-hal yang baik kepada kita, yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya, dengan berpegang teguh kepada kebenaran firman itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadar tidak sadar bahwa Allah turut menyediakan segala yang terbaik, merancangkan rancangan yang sangat teramat baik bagi kita. Bahwa Allah turut memberikan yang terbaik. Firman Tuhan katakan bahwa bapa yang jahat saja, kita perhatikan, bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita buka dalam Matius pasal 7 ayat 11. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan firman Tuhan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang meminta kepadanya. Ia memberikan yang terbaik kepada yang meminta kepadanya, yang berseru kepadanya. Bahkan saudara, bahwa Allah melakukan jauh lebih dari apa yang pernah kita doakan, yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita harapkan. Bahwa Allah turut melakukan, menyediakan, mengerjakan yang terbaik. Coba saudara buka Alkitab saudara, siapa yang menemukan untuk membacakan Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Ya, barang siapa yang menemukan Efesus 3 ayatnya yang ke-20.
Ya, barang siapa menemukan kami dibantu untuk membacakannya. Ya. Bagi dialah yang mendapat, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Iya, luar biasa. Sekali saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Yang jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah mengerjakan lebih jauh daripada apa yang kita doakan dan termasuk apa yang kita pikirkan dari semua kehidupan yang kita lalui ini. Allah mengerjakan jauh lebih baik. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bahkan rancangan Allah bukanlah rancangan, tidak pernah dalam pikiran Allah sebuah rancangan yang mencelakakan, termasuk dengan kejadian ini. Allah tidak pernah merancang rancangan yang mencelakakan manusia. Ya, kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal 29 ayat 11. Barang siapa menemukan Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, jelas Allah berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Allah sadar, Allah tahu rancangan apa yang ada padanya, rancangan tujuan apa yang ada padanya, yang dirancangkan bagi saya, yang dirancangkan bagi saudara, yang dirancangkan bagi kehidupan kita. Allah tahu, Allah mengerti ini. Bahkan tidak sedikit pun dia rancangkan rancangan yang mencelakakan kita. Saudaraku, bahkan firman Tuhan seperti ada tertulis ya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan Allah, disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah menyediakan, Yesus menyediakan. Maka sebabnya saya katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Allah untuk bersungut-sungut, untuk kecewa, untuk menjadi terlalu khawatir dan takut tentang apapun yang sedang terjadi. Tidak ada alasan. Tapi kita jangan seperti orang Spartes atau seperti orang yang ugal-ugalan. Oh, aku dipelihara Tuhan. Oh, aku begini kok. Lalu kita tidak menjaga kesehatan. Kepada kita diberikan Allah. Tapi dabali semua itu, Allah menyediakan hal-hal yang terbaik. Itu sebabnya saya dan saudara dipanggil sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang menyediakan, yang merancangkan, yang menunjukkan suatu tujuan yang pasti. Saudaraku, mungkin ketika kita melihat ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika berbicara kebaikan, maka pikiran manusia akan menurut ukuran pikiran itu, bahwa Allah menyediakan sesuatu yang terbaik menurut kapasitas pikiran kita. Kadang kita tidak dapat menyelaraskan antara pikiran kita dengan pikiran Allah dalam segala keterbatasan kita. Allah mendatangkan kebaikan, bukan kebaikan menurut ukuran kita, bukan kebaikan menurut ukuran saudara. Karena kadang-kadang ketika kita melihat inilah yang terbaik untuk saya, konsep pikiran kita ini yang terbatas ini, kita akan berkata inilah yang cocok. Tapi Allah berkata di sisi yang berbeda, ini yang lebih cocok kepada. Karena batas ruang dan waktu konsep Allah itu, waktu menurut kita dengan waktu menurut Allah, perjalanan menurut kita dengan perjalanan menurut Allah. Sebanyak firman Tuhan berkata, pikiran kita itu antara langit dan bumi ini. Jarak, batas jaraknya begitu jauh. Sebabnya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita juga berpikir, apakah kejadian ini juga yang sedang melanda, yang merugikan banyak negara, yang merugikan banyak secara personal dan universal? Apakah ini yang terbaik? Kadang-kadang kita saya sulit juga berpikir seperti apa yang baik menurut Allah. Tetapi yang pasti yang baik menurut Allah adalah sesuatu yang kemudian kita akan lihat. Kita akan sadar bahwa yang menurut Allah baik itu dengan ruang dan waktu Allah. Maka firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Allah merancangkan rancangan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, walaupun itu sering bertentangan dengan alam pikir kita. Kenapa saudara berkasih? Seperti yang pernah kami katakan atau khotbah saya minggu yang lalu, kita berpikir adalah pikiran-pikiran yang tidak siap dalam kemungkinan-kemungkinan apapun. Kita hanya siap dalam kemungkinan-kemungkinan yang baik. Kita hanya siap dalam kemungkinan-kemungkinan yang termanis. Kalau kita masuk dalam sekolah, kalau kita tanya anak sekolah, lebih siap mana? Naik kelas dengan ujian? Maka jawabnya naik kelas. Dalam kontestasi pertandingan politik, ketika kita bertanya, lebih siap menang atau kalah? Maka dia akan berkata lebih siap menang daripada siap kalah. Ada yang bilang, saya temukan ketika dalam kontestasi politik yang lalu, dia berkata, aku siap kalah. Tetapi ketika dia kalah, stres. Dia nuntut, di mana ada yang pernah dia bantu, dia minta lagi, dia tarik lagi. Saudara kekasih dalam perjalanan hidup yang kita jalani, kita tidak tahu kapan akan berlalu wabah virus corona ini. Maka yang perlu kita sikapi adalah kita tunduk terus di bawah kaki salib sampai kita menemukan apa maksud dan tujuan Allah, apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita coba-coba mengoreksi orang lain, jangan kita mengutuk-ngutuki orang lain, jangan kita menyalah-nyalahkan orang lain, jangan kita terlalu menuntut banyak kepada sekeliling dan pemerintah.
Tapi saatnya kita saudaraku berperang, kita berdoa terus agar kiranya Tuhan memberkati kita. Dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada saya dan saudara, sehingga kita akan dapat terus bertemu dalam hari-hari dan waktu-waktu yang berbeda, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Kendati pun kita berperang, kendati pun kita mengalami satu tekanan yang begitu berat, kita tetap mampu melaksanakan firman Tuhan yang berkata mengucap syukur dalam segala sesuatu, mengucap syukur dalam segala hal. Ini terus yang kita perlu latih, karena dalam kedewasaan iman akan kita temukan, dan terus kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi motivasi bagi banyak orang, walaupun kita sedang menghadapi persoalan yang terus diperhadapkan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus malam hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa.